Oke, assalamualaikum. Hari ini gue akan bahas tentang kamera basic lagi, part 3 ya. Karena asik juga. Seperti biasa sebelum mulai kita mengumpulkan energi. Dan let's go! Nah, sekarang kita masuk ke kamera basic part 3. Dan kali ini kita akan bahas tentang RAW, JPEG, image size dan image quality, dan C-Log dan standar picture profile. Itu apa aja bedanya semuanya. Kali ini kita akan bahas semuanya. So, kita langsung terjun aja ke yang pertama, RAW versus JPEG. Kan bener kan? Nah, mungkin buat yang baru pertama kali belajar kamera agak bingung juga nih, apa itu RAW, JPEG gitu ya. RAW simpelnya seperti ini. Gua akan pakai bahasa ibarat ya, perumpamaan supaya lebih gampang dimengerti. Karena ada juga kemarin yang komen bahwa definisi gini-gininya salah, Gua tidak bahas definisi. Kita di sini bahas cara mudah belajar kamera. So, lanjut ke RAW. RAW ini ibaratkan kalau misalkan lu mau masak, itu masih mentah semuanya. Nasinya belum lu goreng, bisa jadi dibilang masih mentah. Bisa juga ada sambal yang belum dibikin, belum diulek, dan juga bumbu-bumbu lainnya masih dalam bentuk seger, fresh. Itu bisa dibilang RAW. Nah, kalau JPEG itu ibaratnya seperti nasi goreng yang udah jadi. Di sana ada nasi yang udah jadi, sambalnya, ada kerupuk gitu ya. Itu JPEG. Ngerti lah sampai sini ya. JPEG itu sudah matang, sudah jadi. Sementara RAW adalah bahan mentah. Ibarat kerupuk yang belum digoreng, nasi yang belum dibikin gitu. Itu RAW. Jadi, dimana kalau lu misalkan pakai format RAW, gambarnya akan lebih leluasa untuk diedit. Diedit seperti apa? Bukan dibikin gunungnya berubah gimana-gimana, langitnya bukan. Tapi exposure dari foto tersebut. Exposure itu terdiri dari highlightnya, ya, whites-nya, blacks-nya, shadow-nya, dan juga kontrasnya. Semuanya masih bisa lu atur. Begitu. Itu adalah definisi dari RAW. Jadi ketika lu nge-shoot menggunakan format RAW, lu akan santai aja. Misalkan lu foto di luar, jepret yang banyak pun aman. Dan pas lu lihat di kamera itu overexposure, putih banget, cerah banget. Bam, gak usah kaget gitu ya. Karena lu pakai format RAW, jadi semuanya aman-aman aja. Lu bisa increase the exposure di Photoshop, di software editing apapun, karena itu RAW jadi akan aman. Beda halnya kalau misalkan lu pakai JPEG, lu jepret overexposure, keterangan lu bisa turunin di Photoshop, bisa, cuman hasilnya tidak maksimal. Begitu juga underexposure. Kalau lu pakai JPEG dan gambarnya gelap, lu terangin akan bintik-bintik noise. Jadi itulah perbedaan RAW dan JPEG. Seperti perumpamaannya, bahan-bahan masakan yang belum dibikin sama bahan masakan yang udah jadi makanan. Itu. Jadi yang udah jadi gak bisa lu ubah lagi. Misalkan lu pengen bikin nasi goreng jadi bubur, gak bisa Pak. Tapi kalau punya nasi mentah, lu bisa bikin nasi goreng, lu bisa bikin bubur, lu bisa bikin nasi rames, nasi apapun. Ya begitulah perumpamaan RAW dan JPEG. Sesimpel itu. Nah, ada dua kelemahan dari antara kedua ini. Pasti selalu ada kelemahan. Ada lagi yang komen nih, seharusnya bukan kelemahan. Kita bahas perumpamaan ya, bukan definisi asli. Kalau mau belajar yang asli, kursus aja sana ya. Karena di sini kita akan belajar lebih mudah, Pak. Bam. Nah, JPEG dan RAW punya kelemahan masing-masing. Dan di JPEG ini kelemahannya adalah matang. Udah, lu gak bisa rubah apapun itu ya. Itu adalah kelemahan si JPEG. Jadi lu moto itu harus settingannya benar-benar sempurna ketika lu sebelum motret gitu ya. Misalkan lu pakai ISO 100, shutter speed segini, dan ISO sih intinya ya, ISO kecerahan foto dan lain sebagainya, lu harus atur matang-matang di lapangan. Baru jepret. Exposure no, aman. Tapi kalau kelebihan exposure atau kerendahan exposure, itu akan terlalu gelap dan terlalu terang. Karena filenya udah matang, jadi gak bisa dirubah, Pak. Silahkan, sedih aja gitu ya. Itu kelemahan dari JPEG. Kelemahan dari RAW adalah filenya besar, Pak. Ya, bahkan kalau misalkan lu kamera lu berapa megapiksel nih, lu lihat dulu di Canon EOS R gua di sini di depan. Kalau gua pakai motret itu megapikselnya 30, ya. Canon EOS RP gua megapikselnya 24. Dan juga ada Canon EOS R3 yang megapikselnya pokoknya EOS R5 lah yang megapikselnya gede-gede. EOS R5 itu sampai 60-an seingat gue. Jadi gede banget. Ketika lu mau motret RAW, jepret satu foto 50 MB, Pak. Bahkan ada yang 100 MB kalau megapikselnya semakin besar. Jadi itu adalah kelemahan si RAW. RAW tuh filenya gede banget, Pak.
Kalau lu pakai memori, misalkan lu pakai memori sekian giga, lu dapat cuman 100 foto di RAW. Tapi kalau lu pakai memori yang sama dengan JPEG, lu bisa dapat 4000 foto. Begitu intinya, ya. RAW kelemahannya size-nya besar. JPEG itu kelemahannya gak bisa diatur, size-nya kecil. Jadi punya kelemahan dan juga kelebihan. Oke, sekarang kita masuk ke image quality dan juga image size, ya. Lu punya kamera nih 30 megapiksel atau 15 atau berapapun. Tapi ada yang namanya image quality dan image size. Apalagi sih ini gitu kan ya. Seperti yang gue bahas tadi, yaitu yang pertama RAW dan juga JPEG itu image quality, ya. Yang kedua ada image size, ya. Kalau lu di kamera Canon, di kamera apapun sebenarnya sama aja. Kita bahas di Canon, di pojok kanan layar itu ada yang tulisannya S, dan di tengah ada M, dan di pojok kiri ada L. Dan di S ini jadi dua bagian, ada S yang harsh, ada S yang soft yang lebih bagus. Ada medium harsh dan juga medium soft. Ada juga large harsh dan juga large yang soft. Nah, lu bisa pilih nih, lu mau pakai yang mana. Di S itu adalah small size, ya, yang mana ukurannya bisa lebih kecil. Kamera lu misalkan di sini 30 megapiksel, lu pakai S itu bisa jadi 3 MB-an. Meskipun kameranya 30 megapiksel, ya emang resolusinya jadi kecil, size-nya. Gambarnya pun jadi kecil. Dan lu pakai medium agak besar tuh, sekitar 7 MB-an lah misalkan ya. Dan lu pakai size besar gitu ya, L, itu bisa sampai 10 MB atau sampai 30 MB, itu tergantung dari megapiksel yang lo punya. Intinya yang mana aja sesuai kebutuhan. Nah, kalau gue pribadi biasanya gue pilih, misalkan gue lagi butuh foto banyak nih, foto acara, gue biasanya pakai mode yang small aja, yang kecil-kecil aja, karena ujungnya kita kirim pakai sosial media cepet ke orang-orang yang dibutuhin gitu ya. Nah, kalau misalkan lu agak kebutuhan buat foto keluarga yang butuh detail wajah segala macem, lu pilihlah yang medium supaya mereka masih bisa lihat detail orang-orangnya, wow gitu ya. Dan kalau misalkan lagi project profesional tapi lu nggak mau pakai RAW dan lu yakin settingan lu aman di JPEG, ya udah pakai mode yang paling tinggi yaitu large. Nggak terlalu pakai memori seperti RAW, tapi hasil kualitas image-nya masih bagus banget gitu ya. Jadi emang maksimal tapi JPEG. Jadi lu bisa dapetin banyak foto dengan kualitas yang bagus. Dan kalau misalnya lu ragu untuk settingannya, lu bisa pilih RAW gitu. Nah, itu adalah image quality dan juga image size. Nah, kalau RAW kenapa nggak dibagi-bagi bang gitu ya? Karena RAW ini bisa dibilang the most perfect format gitu ya. Jadi lu bisa pakai RAW itu size-nya udah paling besar, gak mungkin ada RAW yang small gitu ya. RAW tuh udah gede banget sesuai dengan megapiksel yang lo punya gitu ya. Oke, image quality dan juga image size sudah selesai. Sekarang kita akan maju ke log profile dan standard picture profile. Apa itu log, bang? Ya, nah banyak sekali di setiap jenis kamera, apalagi yang video centric yang udah lebih profesional, itu pasti punya yang namanya log profile atau flat profile. Istilahnya log ya, LOG gitu ya. Dan beda-beda setiap kamera punya cirinya. Nah, kalau di Canon itu namanya C-Log gitu ya. Nah, C-Log ini kalau lu aktifin akan jadi flat. Seperti gambar gue sebenarnya seperti ini. Pam. Nih, ini se-flat ini. Berbeda dengan RP gue ini nggak punya flat. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, kalau yang ini punya flat. Dan sekarang gue color grading. Jadi seperti itu. Ya, itu adalah flat profile. Nah, gunanya ini apa? Gunanya ini buat memudahkan kita di post production color grading supaya dapetin dynamic range yang lebih detail. Misalkan lu lagi shooting outdoor atau meskipun talking head seperti inilah, gue bisa dapetin detail dari baju shadow di sini dan juga detail dari highlight seperti lampu dan key lighting seperti itu ya. Jadi yang namanya highlightnya juga shadow bisa didapetin detail dengan yang namanya flat profile. Beda dengan yang standar picture profile yang namanya gelap, black, itu pasti udah hitamnya ngebluuk kayak bahasa Sundanya, hitam banget gitu dan putihnya putih banget, over. Jadi susah dapetin dynamic range yang pas. Apa itu dynamic range lagi? Pusing juga ngasih definisinya. Dynamic range itu bahasa Indonesianya rentang dinamis. Intinya adalah kedapatan si exposure di highlight dan juga shadow. Intinya area wajah ini kan kena cahaya nih, tapi tetap kena detailnya, dan juga shadow tetap kena detailnya juga gitu ya. Jadi itu yang dynamic range-nya bisa enak di color grading. Seperti itu intinya. Dan juga ada 8 bit, 10 bit, 12 bit, 16 bit, itu akan sangat panjang untuk dibahas untuk cinema kamera dan lain sebagainya. Tapi kita akan bahas secara basic aja. Pada umumnya kamera punya 8 bit. Jadi 8 bit seperti EOS R, P, dan juga EOS R. Gua ini 8 bit sebenarnya gua pakai. Di sini bisa 10 bit juga gitu ya. Tapi standarnya umumnya 8 bit.
hampir semua kamera gitu ya. Dan meskipun udah 8 bit, kita butuh juga flat profile buat color grading biar lebih enak gitu ya. Inilah gunanya flat profile gitu ya. Di Canon EOS R gua udah support, RP gua belum support, dan beberapa kamera lain juga udah ada yang punya flat profile. Jadi gunanya untuk seperti itu, supaya dapetin langit dan juga dapetin tanahnya, shadownya lebih jelas begitu. Jadi sekarang mungkin lu bisa dapat pilihan ya setelah nonton Camera Basic 1 dan 2. Dan yang ketiga yang sekarang lu bisa dapat pilihan nih, kapan gua butuh kamera yang seperti ini gitu. Jadi jangan mentang-mentang lu punya duit asal jeplang beli kamera mahal, takutnya itu kamera foto padahal lu sukanya video, dan jepleng beli kamera mahal takutnya untuk video dan lu butuhnya foto. Jadi harus difikirkan dulu sebelum beli kamera. Ya gua udah bahas di Camera Basic dan juga video yang lainnya. Ada banyak, lu bisa cek di sana sebelum memutuskan buat beli kamera yang paling fit for you gitu ya intinya ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Apakah perlu ditelusin nih Camera Basic Part 4? Komen aja di bawah apa aja yang perlu dibahas. Dan sorry misalkan kalau gue ada banyak salah ya, karena kita belajar di sini secara asyik, fun dan mudah dimengerti, bukan definisi teori yang bikin pusing kepala. Gitulah, segitulah aja dari gue. Thank you. Assalamualaikum and